Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan bahas ini sob, tablet pertama yang pakai Harmony OS. Ini saya semangat banget nih. Kenapa? Karena asli beneran nggak nyesel banget beli tablet ini dengan harga 7,2 jutaan sob. Karena Huawei MatePad 11 ini tuh udah bener-bener bisa ngasih yang namanya PC-like experience banget. Dan di harga segini, kamu akan dapetin tablet dengan bodi tipis dan mewah, dimana kualitasnya tuh beneran berasa dan kelihatan banget kalau ini tuh tablet mahal. Dan layarnya juga, kualitas visualnya tuh udah jauh lebih baik dibandingin sama laptop-laptop kelas harga 6-8 juta. Iya, walaupun ukurannya lebih kecil karena ini cuma 11 inch. Karena layar 11 inch IPS-nya ini tuh udah P3 Color Gamut dan juga udah punya resolusi 2K. Jauh lebih tinggi kan dibandingin sama laptop lain yang biasanya tuh mentok di Full HD aja. Dan layarnya ini juga udah punya refresh rate 120Hz yang bikin tampilan animasi gambar lebih smooth. Baik pada saat kita lagi scrolling layar maupun saat lagi main game yang support frame rate tinggi. Nggak cuma visualnya aja yang cakep, tapi audionya juga mantep. Karena MatePad 11 ini dibekali 4 speaker quad channel dengan tuning dari Harman Kardon yang bikin suaranya tuh beneran mantep. Crispy, detail, jernih, ya pokoknya enak banget buat nonton video. 5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. How long do we have? 7 days. You can't protect. Nggak cuma audio dan visualnya aja yang di atas rata-rata kalau kita buat multimedia. Tapi kalau dipakai buat online meeting, ini juga nggak perlu pakai headset lagi. Suara kita tetap kedengaran jernih karena MatePad 11 ini punya 4 mikrofon dan teknologi yang bikin suara kita tuh kedengaran jernih walaupun latar tuh banyak suara noise seperti ketikan ataupun gumaman-gumaman orang itu nggak kedengeran. Nah, bagian video ini direkam menggunakan kamera depannya Huawei MatePad 11. Sementara suaranya sendiri, ya pakai mic-nya Huawei MatePad 11 yang ada 4. Gimana kualitas suaranya? Di atas saya ini ada AC yang lagi nyala loh sob. Jernih kan suaranya? Bening, crystal clear, dan juga jelas banget. Nah, ngomongin meeting online, di harga 7,2 jutaan, Huawei MatePad ini udah dibanding dengan keyboard dan mouse yang nilainya mencapai 1,9 juta. Dimana case keyboardnya ini tuh nggak pakai konektor sob, nggak pakai kabel dan nggak pakai konek-konek ke Bluetooth segala. Beneran serba praktis dengan teknologi magnetik yang sekali pasang tuh langsung terkoneksi dan aktif. Mantep banget pokoknya. Sudut kemiringan juga bisa di-adjust dengan 2 tingkat kemiringan. Dan ini tuh udah smart case ya sob, jadinya pada saat dibuka gini langsung otomatis on. Sementara saat ditutup atau dilipat gini jadi standby. Dan walaupun ukurannya nggak full keyboard, tapi selama saya pakai keyboardnya ini tuh untuk ngetik ya nyaman-nyaman aja ya. Penyesuaian dari keyboard full ke keyboard MatePad 11 ini tuh bener-bener nggak berasa. Enak banget buat kerja sob. Udah gitu layarnya ini tuh bisa menampilkan lebih dari 1 aplikasi yang ukurannya bisa kita atur-atur. Mulai dari sama besar sampai 1:3. Jadinya enak banget nih kalau kita lagi asik meeting online sambil nyatet-nyatet kayak gini. Oh iya, ngomongin bikin catatan, lebih pas lagi kalau kamu misalkan orang yang suka bikin art ya sob. Atau emang kamu cuma suka nulis-nulis aja pakai pensil, pakai M Pencil ini. Ukuran di tangan dan beratnya tuh sama kayak lagi megang pensil 2B sob. Bodi pensilnya juga berasa premium, ya pokoknya enak banget di tangan. Terus saat nulis di MatePad 11 ini juga bisa tebal atau tipis tergantung tekanan kita. Mau miring mau tegak lurus juga mirip-mirip kayak nulis pakai pensil. Pokoknya tuh experience-nya udah bener-bener kayak nulis pakai pensil aja. Dan yang lebih bikin happy adalah M Pencil ini tuh nggak perlu repot-repot colok-colok buat ngecharge karena dia tuh udah wire charging. Tinggal pasang aja tempelin ke bodi kayak gini, dia otomatis ngisi. Untuk pairingnya juga gitu, dari begini tuh pas dilepas kayak gini dia otomatis langsung pairing dan bisa dipakai langsung. Enak banget kan? Jadi bener-bener bukan PC-like experience lagi nih mah, tapi lebih dari itu. Ngasih lebih karena kalau laptop kelas harga 6-8 juta ngetiknya cuma pakai keyboard. Ini bisa ngetik pakai M Pencil dan bisa juga toel-toel layar. Mantep banget ya.
Dan secara performa juga Huawei MatePad 11 ini udah enak banget. Bener-bener smooth dan overkill kalau cuma untuk penggunaan multimedia harian. Buat kerja kantoran aplikasi Office juga udah enak kayak pakai laptop. Dan kalau mau ngedit video-video ringan juga udah enak karena performanya udah didukung prosesor yang kenceng, Snapdragon 865, yang disandingkan dengan 6GB RAM dan 128GB internal storage yang bisa kita ekspansi pakai microSD hingga 1TB. Ya, jadi kalau dipakai buat main game berat yang kekinian udah enak banget sob. Kayak saat saya pakai main PUBG Mobile nih. Udah bisa main game ini dengan settingan grafis SDR Extreme tanpa hambatan sama sekali. Cuma berasa agak kagok aja sih karena layarnya gede banget. Biasa main di HP, ini main di tablet. Nah, selama saya pakai Huawei MatePad 11 ini tuh bener-bener berasa ya sob, kayak pakai laptop sama tablet jadi satu. Nggak kayak laptop-laptop convertible gitu ya, walaupun dalam bentuk tablet itu berasa masih kayak pakai laptop. Kalau ini enggak. Bisa dibilang tuh yang namanya Harmony OS ya, menurut saya itu keindahan MacBook dalam bentuk tablet. Kayak pilih-pilih aplikasi, bisa geser-geser layar aja. Terus di dashboard sebelah kiri ada aplikasi-aplikasi penting, sementara yang sebelah kanan adalah aplikasi yang sedang berjalan di latar. Kalau mau ke panel kontrol, kita tinggal scroll aja tab notifikasi di sebelah kanan. Sementara kalau mau lihat-lihat notifikasi, kita bisa scroll tab notifikasi di sebelah kiri. Nah, ngomongin aplikasi, untuk install aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan sehari-hari, kita tinggal akses aja Huawei App Gallery. Isinya tuh udah banyak banget sob. Ya, kalau seandainya nggak ada di situ, kayak misalnya aplikasi WhatsApp ya, secara otomatis akan dilakukan pencarian dengan peta search dan kamu akan dirujuk ke pilihan untuk install aplikasi dari website resmi, atau website pengumpul file APK yang terpercaya, atau membuka secara online di web browser. Asik kan? Aplikasi-aplikasi Google kayak Gmail sebenarnya bisa sob dipakai di tab ini. Kayak Gmail misalnya, kita bisa login melalui web browser atau login di aplikasi email dan kita bisa akses Gmail kita lewat aplikasi email ini. Untuk Google Map juga bisa pakai web browser. Untuk aplikasi Gojek emang belum bisa, tapi untuk aplikasi Grab udah ada. Jadi kalau mau pesan makanan online atau mau kirim paket, udah nggak susah. Udah nggak sulit. Intinya sob, Harmony OS di Huawei MatePad 11 ini tuh nggak menghalangi saya untuk menjadiin tab ini tuh sebagai daily driver. Ya, pesan Grab nggak bisa pakai laptop, tapi bisa pakai tab ini. Dan untuk mendukung kerja, Huawei MatePad 11 ini punya kamera yang bukan seadanya sob. Kamera depannya 8MP dengan aperture lensa f2.0. Sementara kamera belakangnya single sih emang 13MP PDAF dengan aperture lensa f1.8. Kalau untuk fitur kameranya sendiri ya emang nggak banyak sob. Karena kamera pada tab ini tuh nggak dirancang untuk mengabadikan semua momen sehari-hari kita. Tapi buat mendukung kita untuk bekerja. UI kameranya gini sob. Cuma ada mode cantik, ada mode foto, mode rekam video yang bisa ngerekam hingga 4K ya. Terus ada mode panorama, mode timelapse, stiker, dan juga dokumen. Dimana untuk foto dokumen tuh udah fungsi banget kayak scanner. Pada saat dijepret kayak gini tuh langsung AutoCAD dan lurus hasilnya. Jadi nggak ribet-ribet lagi. Tapi walaupun fiturnya nggak banyak, hasil foto-fotonya tuh udah bagus sob. Udah oke banget untuk sebuah tablet. Kamu bisa nilai sendiri hasil fotonya. Oke, untuk perekaman video pakai kamera depan kayak gini sob. Ini dipegang aja ya, dan kualitasnya kayak gini masih agak bergetar karena emang kalau buat tab itu buat rekam video kayak gini ya, buat bikin ngevlog kayak gitu tuh jarang banget saya lihat. Rata-rata biasanya orang tuh pakai kamera ataupun pakai HP, nggak pakai tab. Agak aneh kalau dilihatnya emang. Sementara kalau untuk kamera belakangnya gini sob. Nah, gini hasil kualitas rekaman video menggunakan kamera belakangnya. Ada kendaraan lewat, terus agak berangin, gimana kualitas suara rekaman videonya. Untuk fokusnya sendiri, ini cakep sob. Fokusnya bisa pindah dengan cukup baik, kamu bisa lihat ya. Tuh. Ya, walaupun kalau buat rekam video, emang ini nggak bisa stabil ya, karena emang yang namanya tablet itu dipakai bukan buat rekam-rekam video kayak yang tadi saya bilang. Yang pasti kalau buat suaranya ini saya yakin bagus hasilnya.
Dan sebagai tablet yang PC-like experience, Huawei MatePad 11 ini tuh ngasih daya tahan baterai yang jauh dibandingkan laptop-laptop di harga 6-8 jutaan. Karena baterai 7250 mAh-nya bisa bertahan untuk penggunaan kerja kantoran ataupun multimedia secara non-stop lebih dari 10 jam. Ngecharge-nya juga nggak pakai lama, cuma 2 jam udah bisa penuh 100%. Nongkrong cantik kerja di kafe, habis kopi berapa gelas juga belum butuh charger kan? Asli untuk harga 7,2 jutaan ini tuh semuanya kelebihan. Kekurangannya cuma satu menurut saya. Ya walaupun kalau saya bilang ini bukan kekurangan, tapi kalau orang lain mungkin mikirnya ini kekurangan. Yaitu ini sob, slot kartunya ini tuh cuma buat micro SD aja, nggak bisa buat baca SIM card, belum bisa seluler mode. Jadi Huawei MatePad 11 ini hanya mendukung WiFi saja untuk internetnya. Dimana menurut saya sebenarnya itulah yang bikin bahagia. Kenapa? Karena kalau ada sinyal 4G-nya atau 5G-nya, ini pasti harganya jauh lebih mahal lagi sob. Ya overall untuk harga 7,2 jutaan, Huawei MatePad 11 ini udah bener-bener bikin puas sob. Tanpa dukungan fitur GMS dari Google juga nggak bikin tablet ini tuh nggak nyaman. Tetap nyaman banget pakainya. Tetap enak, tetap produktif untuk penggunaan harian. Gimana menurut kamu sob mengenai Huawei MatePad 11 ini? Coba deh komentar. Dan Bang Tonto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Belajar gambar, jadi komikus kita.